dan subur. Begitu indahnya kau dahulu kala, sekarang kau perlahan berubah. Kini kau kehilangan keindahanmu. Rusakmu takkan lama akan sadar, menjalani hari tanpa kehijauan. Inilah dunia kita. Ada sebab, ada akibat. Oh Sang Pencipta yang Maha Kuasa, semoga mereka dapat berubah dan bisa selalu mencintai serta bersahabat dengan alam sekitar. Terima kasih. Sudah, Bu. Kartu pesertanya, coba lihat Bu, kartu pesertanya. Ini, Bu. Oke, untuk Jose sudah. Ya, kamu bisa panggilkan. Tapi tadi Nathan sudah ada siap. Ya, berikutnya adalah Laura. Julius, maaf, Julius. Nomor 023. Belum ada, Bu, Julius. Julius tidak ada. Berarti Laura. Selamat pagi, Bu Marcel dan Pak Darwis. Selamat pagi. Sekarang saya akan membacakan perumpamaan tentang Nomornya bisa ditunjukkan, nomor peserta? ini, Bu. Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Perumpamaan tentang pengampunan bercerita tentang seorang raja yang mengasihani dan menghapuskan hutang hambanya. Tapi hambanya ini tidak
melakukan hal yang sama kepada kawannya yang berhutang juga kepadanya. Dan hamba ini dimasukkan ke penjara karena dia tidak mengasihani kawannya dengan sepenuh hati. Jika kita berbuat yang sama kepada sama kita, mengasihani sama kita, kita akan diampuni oleh Allah. Sikap saling mengampuni adalah wajib bagi orang Kristiani. Mengampuni merupakan sikap khas dari orang Kristiani, karena mengampuni berarti sama dengan kasih. Mengampuni jelas terlihat dalam doa Bapa Kami. Mengampuni tidak hanya dalam ucapan, namun harus dan wajib dalam perbuatan kita sehari-hari. Mengampuni dan memaafkan terkadang terasa sulit untuk dilakukan, tidak ringan. Namun untuk melakukan itu kita harus mempersiapkan hati dan batin kita, berdoa pribadi mohon ampun kepadanya agar kita mampu memaafkan dan mengampuni sama bahkan musuh kita. Sekarang saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Alam adalah Keluarga. Hamparan alam menghijau, indah membentang hiasi persada. Manjakan mata para penghuni bumi, seolah tak rela menjauh dari alamnya. Sadarkah ini adalah anugerah, cinta sang pencipta terhadap ciptaannya, untuk dinikmati dan dijaga bagi anak cucu penerus bumi. Jaga alamku, jaga bumiku, adalah tugas semua ciptaan, tak terkecuali. Cintai bumi seperti cintai keluarga. Terima kasih, Pak Bu. Oke, baik. Ya, untuk Laura sudah beres. Kita bisa memanggilkan Nathan. Udah baru nggak Nathan? Panggilkan Nathan ya untuk Laura ya. Ya, Terima kasih Bu, Pak. ya. Untuk berikutnya adalah nomor 025, Maria Yovita S. Lemba. Selamat pagi Bu Marcel dan Pak Darwis. Saya Stefani Lemba dari kelas 9B, nomor absen 13, siap mengikuti Bahasa Indonesia dan Agama. Saya akan membacakan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Tentang perumpamaan tentang pengampunan. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Dimuliakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak.
oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangnya. Maka juga kawannya itu dan memohon kepadanya, sadarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih dan menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni satu saudaramu yang segenap. Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya akan menceritakan ulang Injil Matius. Pertama, kita pengampunan. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, harus sampai berapa kalikah aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Apakah sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan sorga seumpama dengan seorang tuan yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Dihadapkanlah seorang hamba kepadanya yang berhutang 10.000 talenta. Kemudian karena orang itu tidak mampu untuk membayarnya, tuannya itu menyuruh hamba itu menjual hak segala miliknya. Tetapi hamba itu tidak mau. Kemudian sujudlah hamba itu pada tuannya. Sabarlah, aku akan membayar seluruh hutangku. Kemudian tuannya itu tergerak oleh belas kasihan dan ia telah hutangmu sudah kulunaskan. Kemudian hamba itu keluar dan bertemu dengan seorang lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Dan ia mencekik hamba yang satu lagi. Dia menyuruh untuk membayar hutangnya. Tetapi hamba yang satu lagi berkata, sabarlah, aku akan melunaskan hutangku. Tetapi hamba jahat ini memasukkan dia ke dalam penjara. Kemudian ada hamba lain yang menyampaikan kepada tuannya, dan tuan itu berkata ke hamba yang jahat, hai hamba jahat, engkau tidak bisa mengasihimu seperti aku mengasihi engkau. Kemudian marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada Algojo. Sebab Bapakku yang di surga akan berbuat demikian kepadamu, bila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan tulus hati. Maknanya, kita selalu diajarkan oleh Tuhan untuk saling memaafkan satu sama lain. Penerapannya, contohnya, jika ada seorang teman yang salah pada kita, sebaiknya kita memaafkannya dan selalu mendoakan baik untuknya. Saya akan membacakan puisi yang bertemakan tentang persahabatan alam. Indahnya alam. Kicauan burung di pagi hari membuat suasana menjadi tentram. Banyaknya pepohonan di sekitar lingkungan membuat alam sekitar menjadi asri. Kupejamkan mataku sejenak. Menghirup udara yang segar membuat diriku menjadi lebih tenang. Seakan dunia ini menjadi milikku. Aku sangat bersyukur karena keindahan alam ini membuatku terpaku.
wahai pencipta alam. Aku sangat mengagumi keindahanmu. Terima kasih. Terima kasih Marcel, Pak Darwis. Oke. Ya, berikutnya adalah Fani, kamu panggilkan Rafael ya, Fani. Ya, berikutnya adalah nomor urut 026 atas nama Marlon Don David. Ya, selamat siang. Bisa ditunjukkan dulu nomor ujiannya? Oke. Ya, udah kelihatan. Udah. Oke, Pak. Bentar ya.
Ya, oke, untuk David. Berikutnya adalah nomor 027 atas nama Martin. Selamat pagi Pak Swiss dan Bu Marcel. Tapi tunjukkan dulu mana kartu pesertanya karena harus memiliki kartu peserta untuk dapat ikut ujian. Tadi setapannya lembas sudah belum ya? Apa? Setapannya lembas sudah. Ini Bu, Satu. Setapannya lembas sudah terjun maju. Udah. Iya. Tadi kelewat Julius karena ketika kita panggil dia nggak ada, kita lewatin. Nanti Martin punya kartunya coba ditunjukkan. belum dikasih Bu. Waktu itu ngecat rambut. Baru Ya, dicat berarti rambut. kalau tanpa kartu ujian kami tidak bisa menguji. Ya, kamu harus punya kartu ujian dulu supaya bisa ikut ujian. Ya, berikutnya adalah 028. Atas nama Nathanael Geraldino anak kampus. Selamat siang Bu Marcel dan Pak Darwis. Selamat pagi. Pagi maksudnya Pak. Kartu ini Bu. Oke. Saya akan membacakan dari ayat Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Terus menceritakan kembali. Ada seorang perwira yang meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Lalu Yesus pun pergi ke rumah perwira itu untuk menyembuhkan hambanya. Tetapi perwira itu merasa keberatan serta tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya dan memohon kepadanya untuk mengucapkan sepatah kata dan itu sudah cukup. Yesus pun terkesan karena kuatnya iman seorang perwira itu. Yesus setuju dengan permintaan yang diminta oleh perwira tersebut dan mengabulkan permintaan perwira tersebut yang mengakibatkan hamba seorang perwira itu sembuh. Kesimpulannya, dalam kejadian atau situasi apapun yang kita alami di kehidupan kita ini, jika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu membantu kita di situasi dan apapun yang terjadi. Lalu lanjut membaca puisi. Bersahabat dengan alam. Di tepi pantai angin berhembus, terdengar kicauan burung merdu saling menyahut. Rumput hijau asri mengitari kita, itulah indahnya alam yang kita tinggali. Ku penjamkan mataku sejenak, merasakan keindahan dan rasa tenang. Memandang kagum kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan alam ini. Alam dengan sejuta kebaikannya, indahlah engkau selalu,
tumbuh dan terjagalah terus supaya anak cucu dapat merasakan keindahanmu. Sekian dan terima kasih. Baik, Nathan. Oke, untuk Nathan sudah. Berikutnya adalah Rafael 029. Selamat pagi menjelang siang, Pak Darus dan Bu Marcel. Selamat pagi. Ini kartu ujian saya. Oke. Saya akan membacakan perikop Injil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang satu itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Lalu menceritakan kembali, pada suatu hari Yesus berkumpul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut dengan berkata, ia menerima mereka dan makan bersama mereka. Lalu Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang domba yang hilang. Seorang yang kehilangan seekor dombanya, lalu meninggalkan 99 ekor lainnya di padang gurun dan mencari domba yang sesat itu. Ketika orang itu menemukannya, ia sangat senang, lalu pulang ke rumah. Dan ia bersukacita karena dombanya yang telah hilang itu telah kembali. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena ada manusia berdosa yang bertobat. Lebih bersukacita dari 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Baca puisi. Peduli alam sekitar. Mulanya, alam diciptakannya dengan sangat sempurna, sangat indah, sangat menakjubkan, sangat luar biasalah alam itu. Alam menjadi sumber makanan dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Alam menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Begitu pentingnya peran alam bagi makhluk hidup di sekitarnya. Alam pun menjadi siklus dan rantai makanan di dalam sebuah ekosistem dalam kehidupan. Namun, keegoisan dan keserakahan merusak segalanya. Keegoisan manusia kian hari semakin merusak alam. Melakukan penggundulan hutan, pembakaran hutan untuk lahan dan pemukiman, memperbanyak polusi, dan masih banyak lagi. Seakan-akan manusia tidak merasa bahwa hal tersebut salah mereka karena merusak alam. Saat terjadi bencana musibah seperti banjir, mereka bahkan menyalahkan alam maupun Tuhan karena memberikan suatu cobaan. Sungguh miris, padahal manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki akal budi, citra Allah, serta makhluk hidup yang disebut Allah sangat amat baik. Seharusnya manusia sadar bahwa keserakahannya merusak alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Seharusnya manusia malu. Hewan yang tidak mempunyai akal budi saja tidak merusak alam. Mengapa manusia sebaliknya? Mari bersama kita jaga alam dan rawat alam demi keberlangsungan ekosistem. Sekian dan terima kasih. Baik.
Wajahnya tidak kelihatan, Rafael. Rafael panggilkan Se ya. Duh. Ya, berikutnya adalah nomor urut 030, Rio Santoso. Selamat pagi, Bu Marcel dan Pak Darwis. Ini kartu ujiannya. Oke. Nah, jadi yang pertama saya akan membacakan Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yang selanjutnya menceritakan ulang. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak mengikuti dia. Lalu seorang yang sakit kusta datang sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau beritahukan hal itu kepada siapapun. Tetapi pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Maknanya, kita dalam segala masalah harus selalu percaya kepada Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih. Dan jika kita melihat orang yang sedang kesusahan, maka kita harus menolongnya tanpa membeda-bedakannya. Selanjutnya, baca puisi. Bersahabat dengan alam. Alam dengan segala keindahannya, sumber segala kehidupan, tempat tinggal para satwa, serta kebaikan lainnya. Kita membalas mereka dengan keburukan, menebang hutan sumber kehidupan, mencemari alam dengan sampah dan polusi, membunuh binatang dan merusak segalanya. Kita harus membalas kebaikan mereka, menggunakannya dengan bijaksana, mengembalikan keadaan alam kita menjadi lebih baik, bersahabat dengan alam, dan hidup dengan tentram. Sekian, terima kasih. Oke, Rio. Ya, untuk Rio cukup. Berikutnya adalah nomor 031. Atas nama Santa Maria Cruz Cinta Bona Prohan. Selamat pagi, Bu Marcel dan Pak Darwis.
Jadi yang pertama saya akan membacakan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seksa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa menundukkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Baik, sekarang saya akan menceritakan ulang. Yesus memberitahu perumpamaan kepada beberapa orang di sana yang menganggap dirinya itu benar dan suka merendahkan orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah. Yang pertama itu adalah orang Farisi, dan yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan pezina, bukan perampok, bukan orang lain, dan bahkan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku juga berpuasa 2 kali dalam seminggu, dan juga memberikan 1/10 dari setiap penghasilanku. Namun, pemungut cukai ini berdiri agak jauh, dan ia tidak berani untuk menengadah ke langit. Ia bahkan memukul dirinya sambil berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pesan dari kutipan Injil ini, yaitu yang pertama, jangan merendahkan orang lain, dan jangan berdoa secara bertele-tele. Karena doa itu bukan tempat untuk memamerkan hasil karya hidup kita, prestasi hidup, melainkan tempat untuk menaruh kerendahan hati dan memohon pertolongan darinya. Dan kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain selalu rendah hati kepada semua orang dan berdoa secara khusyuk. Dalam arti kita sepenuhnya berdoa berserah kepada Allah. Selanjutnya membacakan puisi. Alam semesta. Karya Santa Maria. Alam semesta. Dialah yang memberikan tempat untuk hidup. Dialah yang memberikan kenyamanan dalam hidup. Dialah yang mencukupi segala kebutuhan manusia. Tetapi mengapa? Mengapa manusia tidak juga sadar akan perlakuannya terhadap alam ini? Semua itu karena ego dan keinginan memiliki. Alam yang dulu asri, kini sudah ternodai. Bersama-sama bergandeng tangan, memperbaiki diri dan membuatkan kekaitan alam ini yang merupakan karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Oke, Santa. Ya, untuk berikutnya adalah nomor urut. Tadi Santa
tolong panggilkan Stella ya. Stella. Ya, berikutnya adalah nomor 032 atas nama Stefani. Selamat pagi, Bu Marcel dan Pak Darwis dan teman-teman. Suara saya jelas kan, Bu? Dengar. Nomor peserta tunjukkan. Iya. Ini nomor pesertanya. Kurang ke atas namanya. Coba tunjukkan. Namanya nggak kebaca, nanti jangan nama siapa. Stefani. Oke. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam ayat ini saya cerita ulangkan, yaitu kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Allah memiliki dua fungsi, yaitu kita sebagai garam, yang kedua kita sebagai terang. Yang sebagai garam itu garam juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu yang pertama memberi rasa terhadap makanan, yang kedua membunuh kuman-kuman, atau contohnya sebagai saat kita saat membekukan ikan atau saat mengupas apel, kita menggunakan garam itu sebagai pengawet supaya tidak cepat warnanya berubah menjadi coklat gitu. Seperti saat kita, apalagi saya sebagai pelajar, saya sebagai garam ini, garam itu sendiri, saat saya bersama dengan teman-teman saya itu harus memberikan hal-hal positif kepada teman-teman saya gitu. Jangan sampai saat teman-teman saya memiliki gosip atau saat membicarakan hal-hal lain, saat saya datang, malahan saya lebih hal-hal yang tidak baik buat teman saya. Nah, juga saat terang itu kan seperti lampu yang menerangi sebuah ruangan saat itu gelap, jika kita menyalakan lampu, ruangan itu akan terang gitu. Nah, contohnya dalam penghidupan kita masing-masing, saat teman kita mengajak kita dengan hal-hal buruk atau dan hal-hal yang tidak patut kita lakukan, kita itu harus tolak gitu, nggak boleh. Ayo kita ke sini, ke tempat ini yang nggak baik buat kita malahan mengikut mereka. Itu nggak baik buat penghidupan kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang tadi kita sebagai anak-anak Allah, kita menjadi garam dan terang, itulah fungsinya. Kita harus bersama saat teman-teman kita harus memiliki hal-hal positif di dalam diri kita. Ya, mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena sumber garam dan terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan puisi yang bertema bersahabat dengan alam dan judul Alamku. Sungguh menawan engkau diciptakan, berbagai ragam dirimu yang rupawan. Mulai dari daratan, tumbuhan, dan lautan. Disitulah terpancar berbagai macam keindahan.
Oh alamku, ku sangat kagum padamu, hingga ku luluh akan keindahanmu. Akan ku jaga dan ku lestarikan selalu. Namun sangat disayangkan, banyak orang tak peduli keindahanmu. Ku kan belajar setia melestarikan apa yang sudah alam berikan kepadaku. Terima kasih. Oke, Ste. Selanjutnya Stella ya. Ste, panggilkan apa Apple ya? Ya, Bu. Ya. Saya boleh keluar kan, Bu? Boleh. Makasih, Bu. Pak. Ya, berikutnya adalah 033 Stella Angelika Siagian. Selamat pagi, Pak Darus dan Bu Marcel. Nama saya Stella Angelika Siagian. Hari ini saya akan membacakan satu buah perumpamaan. Sebelumnya bisa tunjukkan nomor pesertanya? Oh, ini, Bu. Namanya betul Stella? Oke. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?" Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau
karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan ini tentang seorang tuan yang pagi-pagi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia menemukan pekerja-pekerja, mereka sepakat dengan upah sedinar sehari. Pukul 9, sang tuan menemukan orang-orang yang menganggur. Lalu sang tuan menyuruh mereka bekerja di kebunnya dengan upah yang sudah tuan anggap itu pantas. Kira-kira pukul 12, 3 petang, dan 5 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Malam harinya, ketika para pekerja hendak pulang, sang tuan membayar masing-masing dari mereka 1 dinar. Para pekerja yang datang lebih pagi bersungut-sungut pada tuannya, karena mereka mengira akan mendapat upah lebih banyak. Dan tuan itu menjawab bahwa ia bebas menggunakan miliknya. Makna perumpamaan ini adalah ada perbedaan upah di antara orang percaya dalam kerajaan surga nanti. Dan hanya Tuhan yang dapat menilai hal itu dengan baik dan tepat. Bukan kita. Ada orang yang terdahulu, seperti rajin beribadah, melayani, dan melakukan mukjizat. Ternyata akan menjadi yang terakhir dalam kerajaan surga. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang selama hidup menjadi yang terakhir. Nanti akan menjadi yang terdahulu dalam kerajaan surga. Dan manusia tidak berhak memprotesnya. Sekarang saya akan membacakan puisi. Panorama alam semesta. Dulu, seiring kulihat hamparan hijau beratapkan langit biru. Kuhirup hawa sejuk, lalu mengalir ke anggota tubuh bagaikan obat. Rangkaian pepohonan, pegunungan, dan bunga menyemarakan alam semesta. Saat malam tiba dengan langit yang gemerlap, bintang dan bulan bagaikan berlian. Hiasan langit ini seperti pijar malam menemani malam, bagaikan tebaran pengharapan kehidupan. Wahai pencipta, begitu indah ciptaanmu. Wahai manusia, jagalah alam ini dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Stella. Ya, Stella, oke. Untuk berikutnya adalah nomor 034 atas nama Stephanie Apple. Jangan lupa ya untuk menunjukkan namesake-nya. Selamat pagi, Bu Marcel dan Pak Darwis. Pagi. Saya Stephanie Apple dari kelas 9B, nomor 1. Saya akan membacakan Alkitab dengan judul Perikop, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Sekarang saya akan menceritakan kembali bacaan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6-11.
Ada seorang pemilik kebun anggur yang memiliki pohon ara di tengah kebun anggurnya itu. Sudah 3 tahun dia menanti buah yang akan dihasilkan pohon ara tersebut. Namun, 3 tahun juga ia tidak mendapatkan hasil apapun. Ia berkata pada pengurus kebun anggur itu untuk menebang pohon ara tersebut. Tapi, pengurus kebun anggur itu berkata bahwa dia akan lebih merawat pohon ara itu. Jika tahun depan pohon ara tersebut tidak berbuah juga, maka ia akan segera menebangnya. Maknanya, lewat perumpamaan ini, Yesus memberitahu para pendengarnya bahwa kesempatan masih diberikan pada kita. Setiap cara yang berkenan melalui kasih Allah akan diberikan, agar kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Penerapannya, kita harus memberi kesempatan kedua kalinya kepada orang lain agar mereka bisa mengintrospeksi diri masing-masing. Sekarang saya akan membacakan puisi dengan tema Bersahabat dengan Allah. Bentang alam. Aku berpijak di tanah hijau, pasang mata menatap keindahan. Cermin ilusi di atas danau, kicauan-kicauan saling bersautan. Gradasi warna pemanja aksa, memberi kesan yang mempesona. Ancala menjulang menarik perhatian, memaparkan padi alam persawahan. Samudra biru membentang luas, memamerkan cantiknya paras. Entah kapan semua ini pudar, nikmatilah saja selagi sadar. Sekian dan terima kasih. Oke. Itu satu orang lagi. Belum. Ya, untuk berikutnya adalah nomor 035 atas nama Vanessa Adriana Hartanto Bayu. Ya, jangan lupa untuk menunjukkan name text-nya ya. Eca belum masuk ya, Bu? Belum ada, Eca. Saya panggil ya, Bu. Berarti kalau begitu sekarang ke Michael. Silakan Michael. Ya, Bu. Ya, Bu. Tanpa dasi ya. Dan saya kebanjiran. Kartu peserta ujiannya mana? Oke. Selamat pagi, Pak Darwis dan Bu Marcel. Ya. Ini kartu ujian saya. Oke, silakan. Silakan dimulai. Perumpamaan tentang anak domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk membenarkan dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya yang 99 ekor di padang gurun. Dan pergilah mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombamu yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacitamu di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan.
Allah sungguh mengasihi ciptaannya. Kita ingin diantarkan pada suatu pengertian bahwa Allah adalah kasih. Tuhan tidak ingin bahwa sesuatu yang hanya hilang. Allah akan senantiasa menantikan anaknya yang hilang itu kembali kepadanya. Sejauh manapun kita pergi meninggalkan Tuhan, namun Ia akan senantiasa menantikan kepulangan kita. Itulah kasih setia Tuhan. Sebentar, Michael, yang dibaca tadi dari Injil apa, Michael? Lukas 15, Bu. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Kamu bukan milihnya adalah Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Aduh. Iya, Bu. Saya salah, Bu. Kamu di catatan Bu Guru, di dalam catatan teks yang kamu pilih ada Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Maka ketika kamu baca tadi, mengapa berbeda dengan yang Bu Guru persiapkan? Saya mungkin salah sebut, Bu. Soalnya saya salah sebut. Lalu bagaimana? Mana yang akan dipakai? Yang Lukas 15 saya, Bu. 15 ayat 1 sampai 7. Karena kami tidak pegang ayat itu, kami pegangnya ya ayat 11 sampai 32. Ya, Bu. Saya akan membacakan puisi. Oh Indonesiaku yang indah, betapa indahnya engkau. Akan kujaga keindahanmu sampai selamanya, agar negeriku menjadi negeri makmur. Indahnya hamparan sawah, tingginya gunung yang menjulang, serta rakyatnya yang aman dan makmur. Inilah tanah airku. Jagalah dan rawatlah ia selalu, karena di sanalah aku dibesarkan, dan di sanalah pula aku akan menutup mata. Oh tanah airku, itulah Indonesiaku. Tadi juga dia, ini Michael udah cetak kembali ya Pak? Kenapa? Dia udah mencetakkan kembali. Oh, belum. Dia baru sampai ke Baru baca Alkitab. bacaan Injil. Untuk pesan Michael, dan ya, untuk Bu. menceritakan kembali belum ada, kami belum ada nilainya nih. Yang menceritakan kembali dengan apa maknanya, lalu bagaimana penerapannya. Tadi maknanya saya udah sebutin, Bu. Cuman baca doang belum. Coba diulangi lagi, karena kamu juga beda teksnya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dibaca kembali, ceritakan kembali. Bahwa Yesus berkata,
Bagaimana Michael? Kok belum selesai? Mana Michaelnya? Michael Dias. Ya. Kok belum selesai dari tadi? Apakah membutuhkan nilai 0 untuk ini, bagian ini? Enggak, Bu. Ya, untuk bagian ini dipending dulu daripada kami menunggu. Ya, berikutnya silakan Julius. Selamat siang Bu Masud dan Parawis. Nama saya Jul Kristiano. Saya akan membacakan. Mana tanda pesertanya? Oke. Saya akan membacakan Injil Perikop Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makan babi itu. Tetapi, tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu, ia menyadarinya keadaannya. Katanya, betapa banyak upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tegaklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkannya dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka
mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia mengambil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah membawakan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan saya akan di sini akan menceritakan kembali tentang Lukas ayat 15, bab 15 ayat 11 sampai 32 dengan pembahasan tentang anak hilang. Itu bercerita ada dua orang anak yang satunya mengikut bapa dan yang satunya pergi untuk berfoya-foya. Anak bungsu itu berkata kepada bapaknya dengan kata demikian, "Bapa, berikanlah aku harta kekayaanku supaya aku bisa meninggalkanmu di rumah." Lalu anak bungsu itu pergi dan berfoya-foya ke negeri yang jauh. Ia pergi berfoya-foya kepada pelacur-pelacurnya dan teman-teman yang ada di sana. Seketika di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Ia melarat dan tidak ada makanan. Lalu ia pergi ke tempat majikannya untuk bekerja menjaga anak babi itu. Lalu dia mengambil ampas itu untuk menjadikannya makanannya supaya ia tidak mati kelaparan. Lalu ia berkata, Sungguh aku sangat tidak berdaya di sini, karena aku tidak mempunyai makanan. Tetapi hamba-hamba Bapakku mereka makan dengan berlimpah. Lalu dia bergegas untuk kembali kepada bapaknya dan berkata demikian, Bapa, aku telah berdosa kehadapmu dan surga. Aku tidak layak dianggap sebagai anakmu. Dan jadikanlah aku sebagai upahanmu. Lalu Bapak itu melihat dari kejauhan anak itu dari kejauhan dan melihat anaknya itu kelaparan. Lalu dia merangkul dan mencium anak itu. Dan anaknya berkata, Bapa, aku telah berdosa kepadamu dan terhadap surga. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Lalu Bapak itu menyuruh pelayan-pelayannya untuk memberikan baju yang mewah dan cincin terhadap jarinya, dan menyembelih anak tambun untuk berpesta karena anakku telah kembali dari kematiannya. Ketika malam anak sulung datang ke rumahnya. Ketika anak sulung sudah pulang dari pekerjaannya dan ia melihat bunyi seruling dan nyanyian di dalam rumah tersebut. Lalu ia memanggil pelayan-pelayan tersebut. Apakah yang terjadi? Pelayan tersebut berkata, adikmu telah kembali. Lalu anak sulung itu marah dan dia tidak masuk ke dalam rumah. Tetapi bapaknya menghampiri dia dan berkata,
Kenapa engkau tidak masuk untuk merayakan sukacita terhadap adikmu? Anak sulung tersebut berkata, sudah bertahun-tahun aku dengan nasihat Bapa, dan tidak sekalipun aku membantah nasihat Bapa. Tetapi aku tidak pernah mendapatkan anak kambing untuk berfoya-foya bersama sahabat-sahabatku. Dan di sini adikku yang datang dari negeri jauh untuk menghabiskan harta Bapa, dan dia kembali dan diberikan anak kambing tambun. Lalu Bapa itu berkata, anakku, adikmu telah kembali dari kematiannya, dan ia bangkit untuk menemuiku dan bertobat. Oke, baik, Julius. Maknanya apa sama penerapannya? Yo. Maknanya, lalu penerapannya gimana? Maknanya kita harus selalu bersyukur atas pemberian orang tua kita, dan tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Kenapanya kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua, karena dialah yang telah membiayai hidup kami semua, anaknya. Saya akan membacakan puisi buatan saya dengan judul Sahabatku Alam. Oh alamku yang sangat berseri, engkau selalu ada bersama dalam suka dan duka. Engkau bagaikan sahabat bagi kami semua. Kami inginkan selalu ada bersama kami. Alamku, engkau bagi pelita hidup kami. Andai saja aku selalu bisa menjagamu selalu, tapi kami manusia selalu salah dalam menggunakanmu. Tapi aku akan senantiasa bersamamu. Sahabatku, aku pasti akan menjagamu, supaya engkau selalu ada bersama kami, hingga akhir hayat kami, karena manusia membutuhkanmu. Ya oke, Julius selesai. Berikutnya adalah Vanessa. Nomor urut 035. Tunjukkan kartu pesertanya juga ya. Iya, Bu. Oke. Selamat siang, Pak Michel dan Pak Darwis. Saya akan membacakan Alkitab dengan judul Perumpamaan tentang Pelita dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan kepenyan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat mempercayainya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan dinyatakan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai dari padanya akan diberi. Juga apa yang dianggap ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Dari Injil ini menceritakan tentang Tuhan Yesus sedang membicarakan pelita yang menyala. Pelita yang menyala tidak boleh ditutupi, biarlah pelita itu menyala dan memberikan cahaya kepada terang bagi semua orang, dan sesama dan diri sendiri. Pelita yang menyala ini menyimbolkan sebagai perbuatan-perbuatan baik kita dan juga karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan untuk kita. Tidak ada hal yang bisa disembunyikan dari kita kepada Tuhan. Tuhan selalu tahu apa yang kita sembunyikan
dan perbuatan-perbuatan jahat. Apa yang kita dengar belum tentu apa yang orang lain bicarakan awalnya ke orang lain. Makna yang bisa saya ambil adalah dengarlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan baik selama kita masih hidup di dunia. Hal yang ingin saya terapkan adalah mengasihi sesama, saling menolong, dan berteman dengan siapapun. Isi pemandangan. Indah sekali pemandangan ini. Merasakan suasana ini sangatlah menyenangkan. Rasanya aku ingin selalu melihatnya. Ada sungai yang selalu mengalir, sawah yang berisikan padi, pendaki yang sedang mendaki gunung. Akan ada pelangi setelah hujan. Alam ini sangat indah, bukan? Menikmati pemandangan tidak memiliki alasan. Jagalah alam ini dengan baik. Syukurlah karena pemandangan ini sangat indah. Sekian dan terima kasih. Oke, sebentar ya. Martin, masih adakah Martin di sini? Martin tidak belum. Ada Martin kah? Oh, berarti dia sudah keluar dan memang sebelum bisa menunjukkan tanda peserta ujian, siapapun tidak bisa ikut ujian. Ya, jadi dari 35 34 sudah menyelesaikan, satu atas nama Martin tidak bisa karena belum bisa menunjukkan kartu peserta ujian. Baik, sekarang teman-temanmu diundang lagi untuk kumpul semua, diinformasikan di grupnya masing-masing untuk gabung kita untuk evaluasi dan juga untuk menutup. Ya, tolong dibantu untuk mengundang teman-temannya untuk bergabung lagi. Semua masih dalam rangka penilaian proses ya, tuh jam 12 belum gabung semua. Yang kelas 9B diberitahukan teman-temannya untuk gabung.
Belum, Mbak. Sudah evaluasi, Mbak. Itu yang apa namanya KKN-nya belum, yang KKN terus yang kota Pamulang belum. Yang sudah dianggap. Sudah ada tapi belum penting, Pak. Masih berapa orang? Tinggal evaluasi. Tinggal evaluasi. Berapa orang lagi? Baik, selamat siang semuanya. Tolong diaktifkan videonya. Ini masih masuk ya dalam rangka proses. Untuk penilaian proses belum saya masukkan nilainya. Proses itu akan saya buat ketika saya atau kami berdua mengakhiri bahwa ujian praktek hari ini selesai. Itu baru penilaian prosesnya akan kami masukkan. Baik, ya. Ini kalau ada yang masuk setelah ini berarti terhitung terlambat. Saya akan menyampaikan beberapa catatan. Yang pertama, selamat kepada 34 peserta ujian yang hari ini sudah menyelesaikan ujian untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan juga mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari yang saya amati dari awal sampai saat ini, ya 90% Bu Guru melihat bahwa kalian siap, ya 90%. Ya 90% peserta ujian itu siap sehingga memudahkan penguji untuk memberi penilaian. Untuk kelengkapan juga sebagian besar lengkap. Hanya ada 1-2 catatan. Catatannya ada yang videonya itu separuh, ya. Artinya ketika kamu tampil itu hanya dahi ke atas, ya. Atau separuhnya tak terlihat, ya, separuhnya nggak tahu siapa yang melihat. Ya. Lalu ada itu yang terlalu banyak tunduk. Jadi yang kami lihat adalah rambutnya, ya, tunduk saja. Ada yang kontak matanya itu dengan audiens, ya, dengan kami penguji itu tidak tampak karena kamu sibuk dengan tundukan kepala itu, ya, tundukan kepala. Lalu masih ada yang ujiannya itu menyampaikan tanpa ekspresi gitu loh. Dia hanya sekedar membunyikan kata-kata. Bahkan tangannya itu masih main-main, ya. Ada yang main jam tangan gitu loh. Lagi ujian dia membawakan ujiannya itu tanpa ekspresi, ya hanya sekedar sepertinya menyampaikan saja. Ini Kalila terlambat dengan siapa tadi satu lagi itu Rafael. Ya, jadi ada yang tampak itu. Kemudian untuk salam pembuka, ya ada yang menyampaikan, ada yang tidak. Penutupnya juga banyak itu penutupnya yang lupa. Lalu sudah saja tidak. Terima kasih, Rili nggak ada. Jadi kebanyakan di salam penutupnya itu yang kurang.
Lalu ada yang rambutnya itu sangat-sangat berantakan. Ya, rambutnya itu sangat berantakan. Sengaja Ibu tidak sebut nama, atau mau disebut nama nggak? Mau disebut nama atau tidak? Boleh, Bu. Boleh. Oke. Nah, siapa takut, katakan. Ini untuk Michael nih. Pertama dari 34 yang ujian hari ini, hanya Michael ini yang tampaknya persiapannya mesti ditingkatkan. Karena Michael tuh masih ada bagian satu yang belum. Yang bagian menceritakan kembali dengan yang mencari pesan dan penerapannya itu belum. Ya. Sehingga untuk di situ Michael belum ada nilainya. Ya, nanti silakan kita selesaikan setelah teman-temannya sudah. Ya, itu lalu juga tanpa salam ya, tanpa salam. Ini ya, pada bagian sesi pertama itu wajah tidak terlihat, itu yang kelihatan malah apa itu tadi warna meja atau warna apa tadi. Ya, kalau untuk Olivia, oke, beres. Ya. Untuk Anas, ini kelancarannya yang bisa ditingkatkan, kelancarannya. Tapi siap, tetapi hanya kelancarannya. Kemudian kalau Arians, ini yang kontaknya tadi, yang kontaknya itu kurang ya, masih banyakkan tunduk. Kami diabaikan, pengujinya diabaikan, dianggap tak ada. Tapi yang lain-lainnya lengkap. Kemudian kalau Pintu ini yang wajahnya itu videonya terpotong. Kalau yang lain itu biasanya hanya kepalanya yang terlihat ke atas. Kalau Pintu itu adalah hidung ke bawah yang kelihatan, mata ke atasnya kepotong. Ya. Jadi kami juga tidak bisa melihat apa kontak matanya. Untuk Chelsea, ya video lengkap terlihat dan juga kelihatan siap. Kemudian Clara, oke banget. Eki ini termasuk yang videonya separuh. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan selama PJJ ini video separuh, nggak tahu separuhnya di siapa untuk melihat ya. Tapi yang lainnya lengkap. Kemudian Eltasar, oke, lumayan siap. Kalila, Kiel, ini siap. Ya. Kemudian Febri, ini yang agak kurang lancar. Lalu Felis, mungkin tadi ada sedikit mengalami gangguan jaringan kali ya, Felis ya. Sehingga pada bagian awal tadi videonya tidak tampak di Bu Guru, layarnya hitam ya. Mungkin tadi jaringan sedang down. Tapi di bagian terakhir terlihat. Nah, ini dia, siapa yang rambutnya berantakan? Ya, rambut berantakan adalah Kevin. Ya. Kevin ini rambut berantakan, tidak jelas apakah sudah mandi atau belum. Atau lagi diucak-ucak tuh rambutnya, ya berantakan tadi. Ya. Kemudian wajahnya itu juga tak begitu tampak, karena ini termasuk salah satu yang banyak menunduk. Jadi Bu Guru mau membuat foto itu cari momen supaya kelihatan wajahnya agak susah ini untuk si Kevin nih. Ya. Untuk George, tanpa dasi ya, dasinya nggak ada. Ya. Tapi lumayan siap. Untuk Gary ini seragamnya lengkap, pelengkapannya lengkap, hanya videonya tadi tidak full ya. Kadang terlihat hanya dari ke atas. Tetapi lumayan siap. Untuk Gavin lengkap. Kemudian ada yang tadi hampir terlewat ya. Mesti diingatkan ada yang ketinggalan. Jasmine, oke, lumayan siap. Jane juga lengkap, hanya posisi videonya ya, hanya kelihatan karena cuma kelihatan di pojok, ya. Tapi siap. Ya, untuk Jernih puisinya bagus. Jernih puisinya bagus. Kemudian tadi hanya sedikit rambutnya itu agak berantakan, agak kurang rapi sedikit ya. Mungkin bisa dirapikan, di-cut dengan lebih rapi lagi. Tapi siap. Jesslyn, Jose, Laura, Fanny siap. Wah, keren kan? Ternyata kalau dipersiapkan siap. Ini sudah. Kemudian David.
Ini lengkap. Nah, ini David nih, videonya juga separuh. Jadi hanya hidung ke atas. Saya nggak melihat gerak bibirnya, karena separuh. Dan tadi nggak tahu apakah di audiomu yang suaranya memang agak sedikit tidak jernih. Untuk Nathan siap. Rafael ini juga siap. Nih tadi Rafael juga lumayan nih banyak tunduknya. Rio, Santa itu siap, bagus. Ste, ini juga posisi videonya di pojok gitu ya. Jadi kurang profesional. Stella, Apple, oke, siap, lengkap. Nah, ini Michael mengulang ya, mengulang yang bagian kedua. Teks Injilnya itu tidak sama yang dibacakan dengan yang diinformasikan kepada kami. Ketika memilih yang pertama adalah Lukas 11 ayat 11 sampai 32, tetapi yang dibacakan adalah Lukas bab 15 ayat 1 sampai 7. Kemudian belum bagian yang menceritakan kembali, berarti masih zero di situ ya, masih kosong. Nah, ini Julius yang tak hadir tepat waktu, ya. Dipanggil untuk kesempatan pertama tidak ada, ya. Lengkap, tetapi itu tadi main-main, ya. Tangannya itu bermain dengan jam, kemudian kamu membacakannya atau menyampaikan tanpa ekspresi, ya. Artinya hanya sekedar membunyikan kata-kata. Jadi kami tidak bisa kamu itu menyampaikan apa, pesan apa yang ingin disampaikan itu tidak begitu jelas. Untuk Vanessa ini juga ketika dipanggil pertama belum hadir, lalu kelengkapannya lengkap. Nah, ini yang ada yang belum hadir karena jumlahnya 33, harusnya 34 ditambah 2, 36. Berarti masih ada 3 yang belum bergabung ya. Ini berarti masuk dalam penilaian, nanti kita akan cek ulang. Ya, silakan Pak Darwis kalau ada evaluasi yang mau disampaikan. Evaluasinya cukup sama aja, Bu. Sama aja. Ya. Oke, saya akan panggil yang saya panggil namanya, tolong menjawab hadir ya. Untuk konfirmasi terakhir, ini adalah untuk data kelengkapan penilaian proses. Ya. Agustinus Michael Migedias. Agustinus Michael Migedias. Ya, Bu. Hadirkah orangnya? Hadir. Tanpa video. Ya, kamu membuat kerugian untuk dirimu sendiri ya. Anastasia Livia Gemintang. Ibu. Tolong menjawabnya dengan suara yang lantang ya. Ini David juga bergabung. Ya, Livia hadir. Anastasia Lumonga. Hadir, Bu. Arians Franciscus Lamongi. Hadir, Bu. Benedictus Elpinto Muan Efra. Hadir, Bu. Chelsea Divana Caroline. Hadir. Clara Sikarina Gracelia. Hadir, Bu. Eki Hardianto. Eki Hardianto. Eki Hardianto. Tidak ada. Pinto kenapa sudah jawab hadir masih menulis di chat hadir. Eltasar. 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 Tidak ada. Kalila. Hadir, hadir. Kiel. Hadir. Febrina. Hadir, Bu.
Felicia. Hadir, Bu. Kevin. 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 Tidak ada. George. 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 Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Kalau dipanggil 3 kali nggak menjawab, kerugian ada dalam hasil ujianmu ya. Gary. Oh, iya, Bu. Gary. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Gavin. Hadir, Bu. Jasmine. Hadir, Bu. Jane. Hadir, Bu. Journey. 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 Hadirkah Journey? Journey. Journey. Suaranya nggak sampai. Jesslyn. Jesslyn. Jesslyn tidak ada ya, Jesslyn? Ada, Bu, ada. Enggak, suara nggak ada kedengeran. Jose. Ada, Bu. Hadir, hadir. Julius. Ada, Bu. Laura. Hadir, Bu. Fanny. Hadir, Bu. David. Terlambat ya. Terlambat join. Martin. Nathanael. Hadir. Ada, Bu. Rafael. Hadir, Bu. Rio. Hadir, Bu. Santa. Hadir. Ada, Bu. Stella. Hadir, Bu. Stephanie. Hadir, Bu. Vanessa. Vanessa. Hadir, Bu. Oke. Jadi yang tidak ada itu Martin, ya memang belum ujian. Kemudian Kevin itu tidak hadir sampai di akhir. Eki dengan Elkasar. Ya, saya ulangi lagi coba. Kevin. Kevin. Tidak ada. Eki. Eki. Tidak ada. Elkasar. Elkasar. Oke, berarti mereka sudah memutuskan untuk nilai D. Oke, dengan demikian, Michael nanti silakan diselesaikan. Kalau mau ada nilai, kalau enggak ya 0-0 saja bagian itu ya. Kita akan akhiri dengan doa penutup. Silakan yang akan memimpin doa. Sukarelawan. Siapakah? Hari ini tanggal 22. Ya, silakan yang nomor ujiannya 022. Siapakah 022? Ya. Tes, siapa yang 022 ujiannya? Jose, Bu. Jose, mana Jose? Ya, silakan Jose menutup pertemuan kita ujian hari ini dengan doa. Foto bersama dulu ya untuk dokumentasi awal dan dokumentasi akhir. Ya, silakan Jose. Bu Marcel dan Pak Darus, mari kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami sudah menyelesaikan ujian praktek. Pertama, berkatilah ujian ini agar mendapat nilai maksimal. Mas Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Tamius, doakanlah kami. Dan darah Bapa dan Kudus. Ya, terima kasih untuk Jose yang sudah memimpin doa. Kemudian tadi Eltasar adalah terlambat gabungnya ya. Eltasar terlambat. Oke, sekarang silakan videonya diaktifkan. Saya mau membuat dokumentasi laporan ujian. Di layar yang pertama. Layar pertama ini yang tidak tampak. Gary gelap. George Boka juga gelap. Chelsea, videomu miring. Nah. Aryans, videonya diaktifkan. Aryans. Oke, Bu. Pinto. El Pinto. Michael. George. Saya hitung sampai 3. George. Gary masih ngantuk ya, Ger? Siap? 1, 2, 3. Bentar, Bu Guru simpan dulu apakah sudah tersimpan dengan baik. Oke, slide pertama sudah, sekarang slide yang kedua. Ada tadi yang ikut pertama, ikut juga kedua. Ya, Michael, Jose, Chelsea, Pinto, Nathan, videonya diaktifkan. Laura, videonya diaktifkan. Gary, di mana wajahmu? Nathan, di mana wajahmu? Rusak, Bu. Ini saya udah on cam, Bu. Hah? Tapi masih gelap. Kamu di dunia. Ya, sudah. Kalau begitu terima nasib. Ya, siap? Nanti Michael kita cari foto apa ya, kita tempel di wajahnya Michael. 1, 2, 3. Ya, ada yang wajahnya cuma separuh. Oke, untuk hari ini kita bersyukur sudah kita bisa lalui. Silakan untuk Martin diselesaikan dulu supaya kamu bisa mengikuti ujian, harus punya kartu legitimasi. Kemudian untuk Michael silakan diselesaikan. Ya, Bu Guru hanya menunggu. Bu Guru tidak akan memanggil-manggil. Itu adalah inisiatif dari peserta ujian. Kami penguji tinggal memberi nilai. Oke, sampai besok. Ya, untuk ujian apa besok? Besok apa ujiannya? Seni budaya. Oke, seni budaya ya. Oke, persiapan istirahat yang cukup ya. Semoga lancar. Oke. Tuhan berkati semua. Amin. Thank you. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Makasih Bu Marsal, Pak Darwis. Pak. Bu Marsal dan Pak Darwis. Oke. Sama.